Pak Guru akan memulai dengan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Afrilia Zahra, Agista, Agnes, hadir. Aisyah, Ajeng, Alveda, Alvis, Bintang, Causarina Ayudhya, Deandra, Diki, sakit apa? Sakit hati? Ega, Erlangga, Faris, Graciela, Hauzan, Ilham, Immanuel, Kayla, Ken, Makaila, Manggaraini, Muhammad Alvino, Raditya, Rafka Ardi, Rafka Dwi, Raska, Rena, Shemirna, Stefano, Teddy, Yusuf, Zalfa, dan terakhir Zamir. Oke, baik, semuanya hadir kecuali Diki ya tadi ya, sakit. Oke. Pada kesempatan pagi ini, sebelum kita memasuki pembelajaran, Pak Guru ingin mengulas pertemuan sebelumnya. Berarti karena kemarin itu tertabrak oleh lomba-lomba ya, jadi pertemuan terakhir itu hari Senin yang lalu ya, Senin yang lalu. Pak Guru pengen kemarin untuk minggu yang lalu itu materinya apa sih ya? Sudut pandang. Apa sih itu sudut pandang? Coba angkat tangannya, jangan kayak anak TK. Angkat tangan, cung. Ya, apa? Apa sih sudut pandang? Ya, intinya adalah arah pandangan seorang penulis ya ketika akan menulis sebuah karangan atau cerita. Itu yang namanya sudut pandang. Kemudian sudut pandang dibagi menjadi berapa ya? 4. Cung. Semirna. 4. Apa aja ya? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang campuran. Orang campuran. Kemudian orang pertama itu sih ada apa aja ya? Enggak, ini aja kata ganti sudut pandang orang pertama apa aja sih? Sabar ya. Apa tadi? Aku, saya, kami. Kemudian untuk orang kedua, cung, kau. Ya, kemudian sudut pandang ketiga. Siapa namanya ya? Ajeng, apa aja? Dia, iya, atau nama tokohnya. Ya, kemudian untuk campuran. Kalau campuran, bahasa siapa ya? Makina, apa aja? Semua sudut pandang ya masuk di sudut pandang campuran itu tentang mengulas dari materi sebelumnya. Kemudian untuk pada pagi hari ini silakan
cek terlebih dahulu di sekeliling kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau misalnya masih ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah di depan kelas. Karena Pak Guru masih melihat banyak sekali sampah yang berserakan. Silakan dibuang di tempat sampah di depan kelas. Belajar yang namanya tentang teks deskripsi. Oke. Baik, gimana untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya? Gimana coba masih apa namanya? Silakan dibaca untuk yang nomor 1. Karena didik dapat menemukan ide pokok dan mendukung bacaan dengan tepat. Ya, pada tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menemukan ide pokok dan juga ide pendukung. Ide pokok apa sih ya? Ide pendukung apa ya? Nanti kita belajar bersama-sama. Kemudian yang kedua, Yusuf. Yang kedua, tepat. Dimana untuk yang kedua, berarti harus yang namanya memahami informasinya. Ketika ada sebuah teks, berarti kalian harus yang namanya memahami informasinya apa sih dari teks tersebut. Ya, yang tadi yang kedua, berarti yang pertama kan tadi memahami ide pokok itu apa, ide pendukung itu apa. Kemudian yang kedua adalah memahami isi teksnya. Ya. Kemudian yang ketiga, coba yang mbak-mbak. Yang ketiga, ya untuk yang ketiga, setelah kalian memahami informasinya, yang terakhir adalah menganalisis. Jadi nanti Pak Guru memberikan sebuah paragraf, nanti silakan kalian analisis. Ya, analisis itu idenya mana, ide pendukungnya mana, kalimat utamanya mana. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjut ke TKP. Dimana untuk pertama adalah pengertian. Menurut kalian, coba Pak Guru pengen tanya, teks deskripsi menurut kalian apa sih? Tangan-tangan, coba. Apa sih? Teks deskripsi adalah menggambarkan objek atau tempat secara terperinci dari pemaparan atau pengambilan yang detail sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Ada lagi? Menurut kalian saja, teks deskripsi apa? Mungkin dari baca itu mungkin pengertian dari mana ya? Terlalu panjang. Menurut kalian aja apa sih? Teks yang mendeskripsikan sesuatu. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Nggak ada? Apa mas? Yang menggambarkan sesuatu tadi mendeskripsikan, kemudian ada yang menggambarkan. Ada lagi? Yang mendeskripsikan suatu objek dengan jelas. Ada tambahan dengan jelas. Ada lagi? Apa lagi? Yang memaparkan sebuah objek secara terperinci. Boleh, ada lagi? Tidak ada. Jadi itu ya, jadi ada intinya adalah menggambarkan, kemudian mendeskripsikan secara tepat dan juga terperinci. Itu adalah yang namanya teks
yang namanya mengenal lebih jauh tentang teks deskripsi, Pak Guru ingin memberikan sebuah pertanyaan di mana bagaimana sih suasana pasar yang ada di lingkungan kalian? Sangat ramai. Ada lagi? Ramai. Kemudian banyak orang-orang, bau, berisik. Ada lagi? Banyak sekali sampah, banyak pedagang. Tadi sudah ya, di mana ada banyak orang, kemudian kotor tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih tampilan pasar tersebut. Tadi udah dijelaskan ya, ada bau, ada banyak sampah. Tampilannya yang pernah kalian lihat pasar itu wujudnya seperti apa sih? Besar, luas, rumah, ruko. Masa di pasar ada banyak rumah? Adanya banyak ruko atau tempat penjualan. Ada lagi? Orang, tampilannya banyak orang. Boleh. Ada lagi? Menjual tahu. Boleh. Tahu. Cas sayur. Banyak kucing. Banyak ikan hidup. Banyak lalat. Banyak becak. Di pasar ada becak. Adanya mungkin di luar, masa di dalam pasar ada becak. Ini nabrak-nabrak. Baik, itu yang namanya sebuah tampilan. Kemudian yang ketiga adalah bisakah kalian menggambarkan interaksi di dalam pasar tersebut? Jual beli, ada tawar menawar. Ada lagi? Ada yang menawarkan. Jadi belum ini belum ada yang jawab dari tadi. Interaksinya bagaimana sih di pasar? Menjual paksa gimana? Contohnya gimana? Kalau menjual paksa? Oh, bagian tuku bu. Bu cepat beli, bu cepat. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, jadi itu yang namanya sebuah teks deskripsi. Tadi ada yang namanya menggambarkan, mendeskripsikan secara terperinci dan dengan jelas. Jadi biasanya itu terlihat dari indera penglihatan, indera penciuman, pendengaran. Ada lagi? Raba. Emang mendeskripsikan itu harus diraba? Ya, kenapa? Kenapa Pak Do? Kan kalau semangat berarti gitu. Kalau durian kan ada yang itu apa? Ya, jadi harus diraba dulu ya, agar bisa mendeskripsikan. Misalnya kucing, oh bulunya ternyata, oh kalau durian berarti kasar. Itu yang namanya mendeskripsikan ya. Jadi harus yang namanya menggunakan yang namanya panca indera. Yang melihat berarti harus dijelaskan dengan penglihatan kalian. Ketika bau, berarti tadi bau ya. Baunya pasar gimana sih baunya? Wangi katanya. Wangi campur aduk. Ada kecut, ada apa ya semuanya ya. Nah itu yang namanya teks deskripsi. Di mana di sini penjelasannya. Di mana menurut KBBI yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau menggambarkan dengan kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Objek digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Seperti tadi Pak Guru jelaskan ya, harus menggunakan panca indera. Di mana tadi sudah dengan jelas, dengan terperinci. Oke, lanjut. Gimana? Coba ada baca. Ken, bisa Ken? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek baik makhluk hidup, benda, sifat atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Lanjut. Teks deskripsi yang menggambarkan objek makhluk hidup, kamu bisa mendeskripsikan orang tua, sahabat, hewan, tumbuhan, atau idolamu. Sementara untuk benda, kamu
Ya, jadi semua bisa yang namanya dideskripsikan. Misalnya dari ruangan kelas, kemudian ada sebuah objek misalnya bisa dideskripsikan. Misalnya botol minum Ajeng memiliki warna yang pink atau merah muda. Tingginya kurang lebih 30 cm. Mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Itu adalah contoh dari mendeskripsikan sesuatu hal. Sampai sini sudah paham tentang pengertian? Sudah ya? Paham belum? Sudah ya? Sudah. Gimana untuk tujuan? Silakan dibaca, Zamir. Baca Mir. Ya, intinya sama dengan pengertiannya. Adalah tujuannya adalah menggambarkan bentuk dari objeknya. Dengan apa? Dengan yang namanya panca indera. Itu adalah sebuah tujuannya dari teks deskripsi. Lanjut, ciri-cirinya. Di sini ada 3 ya. Ada yang namanya segi tujuan, segi objek, dan juga segi isi. Segi tujuan berarti penulis melibatkan 5 inderanya. Tujuannya dengan 5 inderanya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individu. Berarti mengamati objek hanya satu saja. Itu yang namanya objek ya, segi objek. Jadi misalnya tadi durian, berarti kalian membahas hanya durian saja. Kemudian kalau misalnya botol Ajeng, berarti botol Ajeng saja. Tidak boleh yang namanya setelah menjelaskan botol Ajeng tiba-tiba wadah pensil. Nah, jadi tidak nyambung seperti itu ya, berarti bukan yang namanya segi objek. Kemudian ada yang namanya segi isi, di mana menggambarkan secara rinci, jelas, dan juga lengkap objeknya. Itu yang namanya dari segi isi. Lanjut. Kemudian ada yang namanya ide pokok. Kalian, ide pokok itu apa sih yang namanya ide pokok? Ide pokok, angkat tangan itu. Suatu masalah yang ada pada bacaan. Ada lagi? Menurut kalian? Ada? Tadi kata Makaila katanya sebuah permasalahan yang ada di sebuah teks ya atau paragraf. Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak. Jadi ini adalah yang namanya sebuah ide pokok, yaitu inti dari suatu paragraf. Itu yang namanya ide pokok. Halo? Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Halo? Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Ide pokok biasanya berada di kalimat utama. Jadi beda yang namanya ide pokok dengan kalimat utama. Sampai sini paham? Yakin? Nanti Pak Guru jelaskan. Kemudian kita lanjut dulu. Di mana kalimat utama? Nah, kalimat utama yang kalian mengerti kalimat utama itu ada di mana aja sih? Awal kalimat. Awal kalimat, awal paragraf itu sama. Beda ya, sorry. Awal paragraf bukan awal kalimat. Kalimat kan hanya satu. Kalau dari paragraf berarti beberapa kalimat. Ada di awal paragraf. Kemudian akhir paragraf, tengah paragraf, seluruh paragraf. Sudah? Yakin? Yakin? Di mana ada yang namanya diletak di awal.
deduktif. Seperti ketika kalian belajar bahasa Inggris, pasti ada yang namanya the pen, the apple, the table, pasti ada kata-kata the. Karena orang Indonesia nggak bisa ngomong de, jadi pakai de. Deduktif itu di awal paragraf. Ingat kalau deduktif itu berarti di awal. Paham? Kemudian kita lanjut ke akhir paragraf, atau bisa dikatakan induktif. Kalian tinggal yang namanya mengingat-ingat. Ketika ada kata-kata in berarti di dalam, ya enggak? In the door, in the class. Karena bahasa Indonesia susah di induktif, ada di akhir, ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya di awal dan akhir. Biasanya itu jarang sekali ditemukan, ya. Awal dan akhir itu jarang sekali ditemukan. Yang namanya ide pokok. Kemudian selanjutnya ada keempat di tengah, itu yang namanya interaktif. Karena tadi berpasangan awal dan akhir, deduktif, induktif. Kalau di tengah berarti interaktif. Paham? Selanjutnya ada yang namanya di seluruh paragraf. Ini dimakan dalam bentuk deskripsi. Jadi semuanya itu adalah ide pokok. Jadi gambarannya seperti ini. Untuk kalimat deduktif berarti kalimat utama ada di awal. Induktif berarti ada di akhir paragraf. Interaktif ada di tengah. Sampai sini paham? Ada gambaran. Kemudian kita lanjut yang namanya kalimat utama, perbedaan kalimat utama dengan ide pokok. Kalimat utama itu biasanya ada di awal dan juga di akhir. Ide pokok itu biasanya berada di dalam kalimat utama. Sampai sini paham? Ya, ide pokok itu biasanya berada di kalimat utama. Jadi ada di dalamnya. Misalnya ada kata-kata Pak Fikri adalah seorang guru yang sangat gemuk. Itu kalimatnya. Ada kalimat selanjutnya, Pak Fikri lulusan dari PPG Prajabatan Gelombang 2 2021, misal seperti itu. Jadi kalimat utamanya tadi ya, Pak Fikri adalah guru yang sangat gemuk. Jadi ide pokoknya itu berada di kalimat itu. Jadi apa ide pokoknya? Pak Fikri guru yang gemuk. Jadi seperti itu. Jadi ide pokok itu berada di kalimat utama. Sampai sini paham? Paham ya? Paham? Yang di belakang paham? Jangan tidur, paham? Enggak, paham enggak? Paham ya? Oke. Kita lanjut. Oh sudah, terima kasih. Sudah, itu adalah yang namanya sebuah materi pada pagi hari ini, di mana ada tadi pengertian, kemudian tujuan, ciri-ciri, dan juga apa? Dan juga wah, sudah lupa. Dan juga setelah ciri-ciri tadi apa tadi? Ide pokok, setelah ide pokok letak dari kalimat utama. Baik, karena sudah ada yang ditanyakan. Yakin? Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan untuk bisa berkelompok sesuai dengan
sebelah sini. Di sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Bisa dipahami? Silakan berkelompok, tetapi perhatikan kursinya tidak usah dibawa. Misalnya dari sana ternyata kelompoknya ke sini dibawa, set, sampai sini. Jangan ya. Silakan gunakan kursi yang di dekat. Silakan berkelompok. Silakan kemudian tulis namanya di atas ya. Di atas.
Boleh di bawah aja, di bawah. Ya, nama. Namanya siapa aja silakan ditulis. Ya. Ini. Kemudian untuk LKPD 3456. Di mana kalian adalah kelompok larva. Ya, di sini larva 1, larva 2, larva 3, larva 4. Silakan dilingkari. 1, 2, 3, 4. Silakan dilingkari ya. Sudah. Silakan beri nama kalian di bawah. Namanya siapa saja. Silakan ditulis. Baik, setelah itu silakan kalian baca paragraf dari yang namanya atau judulnya mengenal lebih dekat dengan kucing. Ya, silakan dibaca. Di mana di situ ada berapa paragraf? Halo. Konsentrasi ya, di mana dilihat pada paragraf mengenal lebih dekat dengan kucing ada berapa paragraf? 6. Ada 6. Di mana silakan untuk kelompok 1, 2 dari ulat, silakan kalian cari letak ide pokoknya di mana. Halo. Letak ide pokoknya di mana? Ide pokoknya itu apa? Kemudian ide pendukungnya silakan ditulis aja nomor kalimatnya, kalimat mana aja. Seperti itu bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Kemudian untuk kelompok larva 1, 2, 3, 4. Silakan kalian analisis letak ide pokoknya di mana. Apakah tadi apa ya di awal kalimat? Awal kalimat deduktif atau di akhir yang namanya induktif atau ada di tengah interaktif ya. Silakan ditulis letaknya ada di mana. Kemudian ditulis ide pokoknya itu apa sih? Paragraf 1, paragraf 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya. Sampai sini paham? Silakan dikerjakan. Pak Guru beri waktu 15 menit cukup untuk mengerjakan ide pokok. Tadi kan udah yang kalimat pertama tuh. Sekarang cari ide pokoknya apa dari kalimat itu. Coba kalau ide pendukung itu adalah misalnya tadi ide pokoknya dari awal, misalnya berarti ide pendukung. Tulis namanya untuk semuanya lalu diperhatikan ada tambahan materi di mana sebuah paragraf ada yang namanya ide pendukung dan ide pokok dan juga ide pendukung. Ya, ide pokok itu biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ide pendukung adalah sisanya. Halo. Bisa melihat ke papan tulis sebentar. Dimana misalnya tadi
ide pendukung adalah dari kalimat kedua sampai akhir. Itu yang namanya ide pendukung. Kalau misalnya ada di induktif, kalimat utamanya ada di akhir paragraf, berarti ide pendukungnya dari kalimat 1 sampai sebelum kalimat terakhir. Sampai situ paham? Itu yang namanya ide pendukung dan juga ide pokok. Paham? Kemudian ada lagi ciri-ciri di mana paragraf atau kalimat utama yang ada di akhir. Apa itu namanya berarti? Kalimat utama di akhir. Induktif. Biasanya ciri-cirinya di depannya ada kata-kata jadi, kesimpulannya. Berarti jadi, kesimpulan dari dan sebagainya, itu yang namanya biasanya kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sampai sini paham? Baik, silakan dikerjakan. Tulis dulu. Siapa? Kalimat apa itu tadi namanya? Yakin deduktif. Yakin deduktif. Lonya bener. Kemudian selanjutnya ada yang namanya seperti yang menjelaskan ide pokok berarti ada di kalimat utama. Tadi kan bentuknya mana? Kalau ide pokok berarti lebih perinci. Lanjut langsung pada pertemuan 3, 4, 5. Nah, mana? Sudah? Coba dibalik. Masih kosong. Kita lihat di paragraf pertama. Cek kalimat utamanya ada di mana? Kalimat mana sih? Dibaca. Teman manusia itu ada di mana letaknya? Di awal. Itu berarti silakan ditulis di bagian
dengan pemburu. Seperti yang Pak Guru jelaskan, ide pokok berada di kalimat pertama. Cuma itu mana kalimat pertama. Jadi yang namanya ide pokok bisa dikatakan singkat atau diperinci. Spesial dari kalimat itu. Jadi jangan yang terlalu panjang. Sampai situ paham? Paham. Silakan dikerjakan paragraf 1, 2, 3, 4. Makasih. Sekarang mau berapa? Iya. Ini kan paragrafnya, paragraf di mana? Ini paragraf kedua ada di mana? Ya sama. Ya sama. Yuk. Ya sama. Ayo dibaca. Coba dibaca.
Paragraf ketiga cek. Ya udah. Makasih. Paragraf mana? Benar ya? Mana? Paragraf kedua. Emang ada dua? Aku nggak tahu. Jadi kan biasanya ada di sini. Sebelumnya pasti ada yang namanya agak unik. Dan ini kan masih sama. Jadi kalimat utamanya cuma satu. Pemiliknya itu kalimat utama. Dikasih ide pokoknya apa sih? Dosen. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya apa? Bukan letaknya. Apa? Isi adalah. Kucing adalah makhluk yang sangat teratur dan terbiasa dengan rutinitas harian. Setelah ini berarti kan dikembangkan. Mereka suka tidur, kan ini kan sangat teratur. Yaitu tidurnya itu 16 jam sehari. Berarti ini kan penjelasan dari ini. Bukannya namanya di tengah-tengah paragraf. Berarti ada di Awal paragraf. ide pokoknya apa? Lalu coba muter dulu. Jangan tiba-tiba tenang aja lah. Ya ayo aja lah. Cek dulu ya. Sebelum menit lagi. Pertama.
Kan ada yang namanya ide pokok dan ide penjabaran dari ide pokok. Kalau misalnya masih berkesinambungan atau masih nyambung dengan ide pokok, itu panjang ide pokok. Kalimat utama dari ide pokok itu berbeda. Ide pokok berarti jangan ditulis semua saya tapi harus namanya intinya Baik, di sini karena waktunya sebentar lagi, silakan dilanjutkan ya. Kemudian kita akan melihat kelompok yang sudah selesai, di mana ada kelompok alfa 2. Silakan untuk perwakilan kelompok atau semuanya maju tidak apa-apa. Semuanya. Silakan tidak apa-apa semuanya. Silakan membahas tentang Si Sotan juga ya. silakan presentasi dari hasil diskusi kalian.
jadi tidak sama dengan kalimat utama. Seperti itu. Jadi nanti bisa diperbaiki ya. Kemudian paragraf ketiga. Kucing adalah makhluk yang teratur dan bisa menurut Jangan harian. harian. Itu berarti ada di awal apa di akhir? Awal. Tadi kamu baca itu ada di mana? Ada di awal. Jadi kalimat apa? Deduktif. Kemudian cek lagi. Larva 2 menuliskan kucing adalah makhluk yang sangat teratur dan terbiasa dengan rutinitas harian. Itu kalimat utama atau ide pokok? Ide pokok atau kalimat utama? Kalimat utama atau ide pokok? Larva 2 menuliskan semuanya. Berarti kalimat utama, berarti itu bukan termasuk ide pokok. Lanjut. Keempat, paragraf keempat. Yang beragam. Itu berada di letaknya di mana? Ada di awal paragraf, berarti deduktif. Di mana jawaban dari larva 2 apa tadi? Kucing. Ya, kucing ada berbagai warna, pola dan juga bentuk. Yaitu yang namanya ide pokok. Jadi tidak menuliskan semuanya kalimat utama. Ya, lanjut paragraf kelima. Kalimat deduktif. Ide pokoknya. Ya. Kelompok larva 2 menuliskan kucing memiliki tempat istimewa. Itu adalah yang namanya ide pokok. Jadi tidak dituliskan semuanya. Lanjut paragraf terakhir ke-6. Untuk paragraf ke-6, jadi silakan diperhatikan lagi. Itu ada di awal atau di akhir. Di mana di akhir biasanya terdapat kata-kata jadi, kesimpulannya, sehingga itu adalah ciri-ciri kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Silakan diperhatikan paragraf ke-6. Terdapat kata-kata sehingga. Halo. Kata 4 diperhatikan, di mana ada kata-kata sehingga pada paragraf ke-6. Sehingga, ya enggak? Ada enggak? Ada. Ya, itu adalah ciri-ciri kalimat utama berada di akhir paragraf. Berarti paragraf induktif. Sampai sini paham? Dari presentasi larva 2, tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan tidak? Dari presentasi ini tidak ada? Tidak ada? Baik, silakan untuk bisa. Oh, pakai. Baik, sudah. Halo. Diperhatikan kembali di mana masih banyak beberapa kalimat ataupun kata yang salah ya. Jadi silakan nanti setelah jam pembelajaran Indonesia selesai, silakan dikerjakan di rumah berkelompok, dibetulkan kembali ya, di mana sih deduktif, mana induktif, kemudian halo harus yang namanya membedakan kalimat utama dengan ide pokok, karena beberapa kelompok masih menuliskan ide pokok itu ditulis dari awal sampai akhir, padahal itu adalah kalimat sampai sini paham? Silakan bisa kembali ke tempat duduknya semula. Untuk yang PPD-nya silakan dibawa dikerjakan di rumah.
Ada lagi? Depannya C. Ciri-ciri. Kemudian ada lagi depannya T. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, tujuan teks deskripsi. Di mana pagi hari ini kita sudah membahas tentang teks deskripsi, kemudian tujuannya, ciri-cirinya apa, ide pokoknya apa, letak paragraf utama atau letaknya itu ada di mana aja ya. Sudah. Di mana Pak Guru? Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah capek? Menyenangkannya kenapa? Pak gurunya asik. Karena Pak gurunya asik. apa? Pusing-pusing seru katanya. Ada pusing-pusing seru. Ada lagi? Pak gurunya asik. Pak gurunya asik. Boleh. Ada lagi? Pak gurunya ganteng. Iya. Ada lagi? Pak gurunya lucu. Pak gurunya lucu. Iya. Ada lagi? Kenapa sih mengasihkan? Yang penting asik tanpa alasan. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan yang namanya presentasi kembali. Kita akan membahas tentang ide pokok dan juga ide penuhnya seperti apa. Apakah benar atau tidak, deduktif, induktif atau inovatif atau semuanya campuran? Ya, seperti itu. Untuk pertemuan hari berarti hari Jumat. Baik, demikian untuk pembelajaran pagi hari ini. Pak Guru pimpin berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Demikian pembelajaran pada bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf.